kita dapat. Keberatan bearingnya 35 sudah direkomendasikan. Kalau terlalu ringan, putaran bearing ini tidak masuk, berarti di bawah. Kalau ringan ini agak berat, jadi ya ini adalah case, namanya case. Kita ganti bearingnya, itu yang lama sudah rusak case-nya. Case untuk dudukan bearing bevel gear, karena case ini dudukannya langsung kontak ke piston sama seal ring untuk steering. Ya, case ini sangat rawan sekali karena di sini ada dudukan seal piston untuk mendorong steering, untuk mengarahkan steering, rilis dan ngegek distractionnya steering. Ini fungsinya. Kalau sudah cacat susah untuk steering. Jadi ini pemasangan bearingnya, kita pastikan bersih dan mapan duduk di case ini. Nanti bearing ini akan kontak ke sub bevel gear. Ya, ini adalah sub bevel gearnya. Bearingnya kita pasang dulu. Sudah terpasang sub bevel gearnya. Nanti kita akan install ke unit. Ini keistimewaan daripada produk Caterpillar, khususnya di doser. Setiap komponen tidak akan bisa untuk bolak-balik terpasang karena berbeda untuk komponen kiri ataupun kanannya. Kebanyakan yang ditemui seperti itu. Jadi untuk pembongkaran dia tidak akan sama, kita susah untuk terbalik pemasangannya. Contoh seperti ini, antara bearing depan dengan bearing belakang, samping kiri dan samping kanan berbeda, satu besar satu kecil. Jadi untuk pemasangan tidak akan terbalik. Ya, ini adalah rumah dudukan daripada steering. Ya, nanti case yang tadi terpasang akan kita ganti, bearingnya akan terpasang di sini, kiri dan kanan. Di sini ada bevel gear, kita akan pasang di sini. Ini masukkan di dalam steeringnya. Simak terus videonya kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share untuk terus mendukung channel ini agar lebih baik dan berkembang. Ya, ini adalah bevel gear yang terhubung ke transmisi. Kita akan pasang, kita akan rakit di unit. Sebelum pemasangan bevel gear, kita pastikan dulu kita pasang karter untuk pelumasan bevel gear ini. Kita akan pasang di unit yang bertujuan untuk melumaskan bevel gear ini untuk menampung oli karternya. Ini kita pasang karternya, karter bevel gear. Ini tujuannya untuk melumasi bevel gear yang ada di yang kontak ke transmisi. Jadi oli akan langsung terserap oleh gear bevel. Karena kalau kita pasang belakangan akan susah, tidak bisa untuk masuk.
kita menguncinya susah, jadi kita pastikan dulu kita pasang starter ini. Bearing case sudah terpasang, baut bevel gear sudah terpasang. Ya, sebelum kita mengencangkan baut bevel gear ini, kita siapkan dulu kon bearing dan case-nya. Ya, ini adalah case-nya, kiri dan kanan. Kita akan pasang di sub bevel gear ini. Kita akan pasang di sekitaran sini untuk memudahkan kita memutar baut bevel gear untuk mengencangkannya. Ya, ini ada perbedaan antara case yang kiri dan case yang kanan, karena bearing yang di sini besar, yang kanan, yang kiri kecil. Ya, ini adalah SIM, nanti kita akan pasang di sini, yang bertujuan untuk mengatur preload daripada bearing bevel gear dan backlist daripada bevel gear kontak ke transmisi, pinion transmisi. Oke, sebelum kita memasang case bearing ini, terlebih dahulu kita pasang dulu SIM di sini dan kita beri pelumasan pada rumah case. Dan jangan lupa bearingnya kita lumasi juga. Nanti bearing ini akan ketemu dengan case yang ini. Ya, setelah terpasang bautnya, bearingnya sudah terpasang, jadi kita langsung kencangkan dengan momen baut bevel gearnya. Jadi tujuan pemasangan bearing supaya kita mudah untuk memutar ketika mengencangkan baut bevel gear ini. Case-nya sudah terpasang, SIM-nya sudah terpasang. Kita akan cek backlist bearing ini berputar. Yang direkomendasikan sekitar bebannya 30 sampai 45 in. Jadi kita gunakan tool ini toolnya untuk backlist bearingnya, putaran bearing. Ya, apabila kurang, kalau kencang kita tambahkan SIM ini SIM-nya kita tambahkan. Apabila terlalu ringan kita tambah, apabila terlalu berat kita kencangkan. Ya, ini sudah kita kencangkan baut ini, baut case-nya 4 cc, dan di momen ya kita tes dapat ukuran sekitar 30. Ini ukurannya tak kelihatan. Sudah posisi 0. Kita ya,
dapatnya segini. Tiga puluh lima in LB ya, sudah dapat yang direkomendasikan berat bearingnya, putaran bearing yang direkomendasikan untuk bevel gear ini. Ya, kita tambah simnya kiri kanan. SIM sebelah sini ada, ini SIM, di sini juga ada SIM. Jadi tinggal kita memasang transmisinya, kita ukur lagi backlist antara bevel gear dengan transmisinya. Nanti tunggu transmisinya sudah terpasang. Ini transmisinya belum terpasang, masih menunggu seal satu yang kurang. Jadi nanti kalau tinggal untuk menentukan backlistnya akan kita kurangi SIM-nya, kita pindahkan SIM sebelah sini. Kalau kurang terlalu jauh kita kurangin sebelah sini, kita tambahkan ke sebelah kiri. Begitu juga kalau terlalu dekat kita pindahkan sebelah kiri, pindahkan ke sebelah kanan SIM-nya. Ya, SIM-nya seperti ini. Ini untuk mengukur ketebalan jarak. Ya, demikianlah kawan-kawan cara pengukurannya. Pemasangan seal, pemasangan case dan bearing pada bevel gear ini. Ini agak berat karena direkomendasikan 0,30 sampai 0,45 in LB. Yaitu 35 yang sudah dapat. Keberatan bearingnya 35 sudah direkomendasikan. Kalau terlalu ringan, putaran bearing ini tidak masuk, berarti di bawah. Kalau ringan ini agak berat, jadi